Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis film kami, film Tari Zaman Par. Baik, sebelum kita lanjut ke slide presentasi, di sini kami akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kami. Yang pertama, Wardatul Azizah, NIM 75. Selanjutnya ada Wahyu Fernanda, NIM 80. Dan selanjutnya ada Zainal Arifin, NIM 49. Dan yang terakhir ada Muhammad Adibillah, NIM 52. Inilah nama-nama kami dari kelompok 4. Untuk selanjutnya bisa kita mulai presentasi saja, yaitu teori pertama, pengkondisian operan ya dari B.F. Skinner, di mana teori ini itu menerapkan sistem reinforcement atau penguat dan punishment atau hukuman. Yang pertama itu penguat negatif, terlihat pada menit ke-16-12 di mana si Ihsan ini dimarahi oleh ayahnya yaitu Nankisor karena ia bertengkar dengan temannya, sehingga orang tua temannya si Ihsan ini menegur ayah Ihsan yaitu Nankisor untuk memarahi atau mengeluhkan apa yang telah Ihsan perbuat. Ayah Ihsan marah karena ini adalah keluhan kesekian kalinya yang Ihsan perbuat, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah mereka, sehingga ia mengancam Ihsan untuk mengirimnya ke asrama apabila Ihsan melakukan kesalahan satu kali lagi atau menemukan keluhan satu kali lagi. Yang kedua terlihat pada menit ke-11-30 di mana kakak Ihsan yang sangat pandai dalam pelajaran, tetapi ketika ia memberitahukan kepada ibunya bahwa ia berada pada peringkat kedua pada bahasa India, yang dua soal ia jawab dengan kurang tepat, tampak raut wajah ibunya yang kecewa. Tentu saja ini hanya dua soal yang kurang tepat ya, sedangkan di pelajaran yang lainnya ia mengunggulinya. Yang kedua yaitu hukuman atau punishment. Terlihat pada menit ke-24 di menit ke-24 lebih 27 di mana sang guru bahasa Inggris ini mengeluarkan Ihsan dari kelas dikarenakan ia tidak dapat membaca apa yang diperintahkan oleh guru bahasa Inggrisnya untuk ia baca. Yang kedua di mana pada menit ke-50 lebih 50 di mana Ihsan ini dikirim ke asrama oleh ayahnya yaitu Nankisor yang sudah tidak tahan lagi atas kenakalan Ihsan karena ia ketahuan membolos sekolah pada saat jam pelajaran sekolah. Baik, yang selanjutnya yang pertama itu dari konteks sosial perkembangan. Ini terlihat pada menit ke-12-20 di mana si Ihsan yang disuruh membantu mengambilkan bola temannya, tetapi malah bola tersebut ketika Ihsan ingin melemparkannya ke temannya, bola tersebut melesat. Nah, hal ini dikarenakan ia mengalami penyakit disleksia, di mana penyakit disleksia ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenali huruf-huruf dan angka serta tidak dapat memperkirakan jarak, kecepatan, dan arah. Nah, hal inilah yang membuat Ihsan bertengkar dengan temannya dan ia dikatakan adalah anak yang idiot ya. Jadi si temannya ini karena Ihsan tidak bisa memperkirakan jarak sehingga bola tersebut melesat bukan ke temannya Ihsan malah ke tempat lain,
Jadi si temannya ini marah kepada Ihsan sehingga ia dikatakan atau dicap sebagai anak yang idiot. Yang kedua yaitu teori kurangnya dorongan atau motivasi belajar ya. Kurangnya pemberian motivasi belajar bagi Ihsan, baik itu motivasi dari dalam yaitu keluarga maupun dari keluarga dan gurunya serta teman sebaya, sehingga menyebabkan si Ihsan ini malas belajar dan tidak semangat dalam menjalankan segala aktivitas kegiatan belajar di sekolahnya. Bukti adegan dalam film ini yaitu pada menit ke-27 lebih 25 ketika Ihsan itu membolos dari sekolahnya setelah dihukum oleh guru bahasa Inggrisnya karena ia tidak bisa membaca. Yang ketiga yaitu teori belajar. Pada menit ke-56 lebih 10, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi melalui serangkaian pengalaman yang dialami. Jadi, pada saat Ihsan sudah berada di asrama, Ibu Ihsan ini menemukan flipbook yang berisi gambar sebuah anak yang berpisah dari keluarganya. Ia menganggap bahwa ia sudah tidak dianggap karena nakal oleh keluarganya sehingga ia dipindahkan ke asrama atau dikirim ke asrama. Jadi di sini Ihsan itu menggambar sesuai dengan apa yang ia alami atau pengalaman apa yang ia alami saat itu. Baik, selanjutnya akan diteruskan. Itu ada pembahasan tentang disleksia. Disleksia di sini adalah merupakan gangguan belajar yang dialami oleh rata-rata oleh anak. Jadi di sini mereka mengalami gangguan belajar yang dilihat atau tulisan yang dilihat itu bisa jadi berubah-ubah atau terbalik-balik seperti itu. Dan biasanya mereka juga memiliki kesulitan untuk memahami suatu pembelajaran. Di sini ciri-ciri untuk disleksia itu, untuk ciri fisik mereka itu seperti orang normal, namun ketika mereka mengalami atau mereka berada dalam situasi pembelajaran, mereka sangat mengalami kesulitan. Dan di film ini terjadi pada menit ke 1 jam 1 menit 38 detik. Di situ terlihat Ihsan yang ditunjuk oleh guru di depannya untuk melihat satu titik di papan yang Ihsan ini tidak memperhatikan sebelumnya, maka Ihsan tidak bisa melihat di titik tersebut karena memang gangguan disleksia tidak bisa memfokuskan pada satu titik. Kemudian yang terjadi di menit kedua ada di menit 1336. Di situ gambaran dari seorang disleksia itu ya seperti itu, tulisannya itu berubah-ubah dan terbalik-balik seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, teori yang kedua yakni pengkondisian operan. Yang kita tahu sebelumnya, pengkondisian operan adalah teori dari B.F. Skinner yang menekankan pada reward dan punishment. Terlihat dalam film ini itu di menit 1 jam 2 menit 16 detik. Di situ Ihsan yang tadinya tidak bisa menunjukkan satu titik, maka dihukum oleh gurunya. Dihukum oleh gurunya ini berupa pukulan 5 kali pada pada tangan kanan. Dan yang kedua, punishment yang kedua itu saya lihat di 1 jam 2 menit 54 detik. Di situ Ihsan mengikuti latihan baris berbaris, namun Ihsan tidak bisa fokus tidak bisa menyamakan langkah dengan teman-temannya, dan di situ dia dikeluarkan oleh guru olahraganya. Kemudian teori yang ketiga yakni gangguan emosi depresi, yang seperti kita tahu dia itu setelah dipindahkan ke asrama oleh ibunya, dia sangat mengalami depresi oleh orang tuanya. Kemudian terlihat di menit 1 jam 25 menit itu Ihsan depresi yang sangat lama sekali. Kemudian terlihat juga di menit 1 jam 20 menit lebih 11. Di situ bisa dilihat depresinya itu beragam bentuk. Ada yang dia mematahkan pensil, mematahkan penggaris, kemudian mencoret-coret buku, mencoret-coret papan, kemudian membuang bukunya di tempat sampah, kemudian melemparkan tasnya dari atas gedung
keluar bawah gitu. Kemudian ya teori yang keempat yakni berpikir kreatif. Berpikir kreatif terlihat pada menit 1 jam 53 menit 37 detik. Di situ Ishan membuat kapal-kapalan yang dari bahan-bahan sederhana. Kemudian apa yang dia hasilkan itu dilihat oleh seluruh teman-temannya dan sang guru yang diperankan oleh Amir Khan. Di situ Ihsan membuat kapal-kapalan, yang lainnya ini yang lainnya itu membuat bahan-bahan atau membuat mainan-mainan yang umum saja. Jadi tidak bisa seperti Ihsan yang berpikir kreatif, sangat kreatif. Kemudian terlihat di situ dia membuat mainan kapal-kapalan dan bisa berjalan. Itu membuat kagum semua siswa dan Ihsan pun sepertinya baik. Ya baik, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai strategi menuntut siswa berpikir kreatif. Di sini ada 4 strateginya. Yang pertama, keterlibatan dalam berpikir kreatif dalam kegiatan sehari-harinya. Di sini pada film Teria Zaman ini kita menemukan pada menit 1 jam 17 menit pada saat sang guru Sangkarnikum memerintahkan murid-murid menggambarkan sesuka hatinya yang terjadi pada saat itu. Di sini guru tidak memberikan apa yang harus dikerjakan oleh siswanya. Sang guru hanya memberitakan silahkan berbuat sekreatif mungkin. Seperti itu. Selanjutnya ditemukan pada menit 1 jam 54 menit. Di adegan ini bahwasanya Ram Sangkar juga membebaskan muridnya untuk melakukan apapun di luar ruangan. Maksud di luar ruangan ini di danau sekolah tersebut. Pada saat itu kan berbarengan pada saat sang guru ini Ram Sangkar menerangkan mengenai motivasi orang-orang yang mengenai disleksia, akan tetapi mereka sukses dan mereka memberikan motivasi dan bagaimana caranya teman-teman bisa menemukan apa yang ada di sekitarnya dan bisa berkreasi atau melakukan kreatif sebisa mungkin. Selanjutnya nomor 2, dorongan berpikir kreatif berbasis pada kelompok dan individu. Ini terjadi pada menit 1 jam 53 menit di mana Ram Sangkar menceritakan pada murid-muridnya mengenai seorang ilmuwan dan ada pun juga seorang artis India yang terkena gangguan belajar disleksia dan mereka tidak menyerah. Dan Ram Sangkar bukan hanya bercerita mengenai orang lain kepada siswanya, Ram Sangkar juga menceritakan dirinya kepada si Ihsan, bahwasanya dia dulu seperti Ihsan, seperti itu. Lanjut ke nomor 3, penyediaan lingkungan yang merangsang aktivitas yang merangsang kreativitas. Nah, adegan ini terjadi di danau persekolahan, terjadi pada menit 1 jam 50 menit, di mana Ram Sangkar tidak hanya memerintahkan dan memberikan dorongan untuk siswanya melakukan suatu kreativitas. Ram Sangkar juga menyiapkan sebuah tempat yang mungkin sudah disetting bahwasanya di tempat tersebut banyak kayu-kayu dan sampah-sampah yang bisa dijadikan sebuah kreativitas. Lanjut ke nomor 4, jangan terlalu mengontrol siswa. Di sini terjadi pada menit 1 jam 18 menit, di mana terjadi di ruangan kelas, murid-murid tidak ada kewajiban dari Ram Sangkar untuk menggambar kriteria yang diinginkan olehnya. Ini nomor 4 sama seperti nomor 1, di mana Ram Sangkar tidak menyuruh muridnya harus membuat A, B ataupun C, melainkan sebebas mungkin, sekreatif mungkin. Dan juga terjadi pada menit 1 jam 56 menit. Di sini Ram Sangkar untuk menggambar kriteria yang diinginkan olehnya dan juga terjadi pada adegan kebebasan dalam kreativitas membuat karya pada saat berada di danau sekolah. Nah, di danau sekolah, Ram Sangkar tidak menyuruh muridnya untuk membuat seperti mainan 4 tali, seperti kincir angin dan kapal-kapalan, melainkan Ram Sangkar hanya
melihat dan tidak terlalu mengontrol tapi tidak terlalu mengontrol siswanya, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, mengenai langkah-langkah pemecahan masalah. Pertama, Ramsankar ini ingin tahu apa yang terjadi pada si anak ini, yakni Ihsan. Dan informasi yang ditemui pertama kali diperoleh pada saat menit 1 jam 26 menit. Ramsankar menemukan informasi bahwa Ihsan ini memiliki gangguan disleksia dan mendapatkan informasi dari teman sebangkunya, yakni Rajan Damodara. Kita lanjut ke mengembangkan strategi. Tadi setelah menemukan apa permasalahannya, kita langsung mengembangkan strategi apa yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini Ramsankar setelah melihat buku-buku Ihsan bahwasanya benar Ihsan memiliki gangguan disleksia, Ramsankar langsung ke rumah si anak, yakni Ihsan, untuk menemui keluarganya dan ingin mencari tahu apa yang terjadi pada kehidupan keluarganya. Ketika orang tua menceritakan bahwasanya Ihsan ini sebenarnya bukan anak yang tidak baik, nakal, ataupun anak yang cacat, melainkan anak ini kreatif, akan tetapi dia tidak diberikan kesempatan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan bukti bahwasanya orang tuanya sangat tidak mengetahui kondisi apa yang sedang terjadi pada saat ini terhadap anaknya. Dan pada saat itu pula di menit 1 jam 36 menit, Ramsankar menjelaskan apa yang sedang dialami oleh si Ihsan, bahwasanya si Ihsan ini mengenai disleksia, dan Ramsankar juga memberikan bukti bahwasanya anak ini benar-benar terkena gangguan disleksia. Setelah melakukan strategi pemecahan masalah, lanjut ke evaluasi solusi. Ketika melakukan pengamatan ke rumah si Ihsan, menurut Ramsankar menjadi sesuatu yang hal nihil, karena orang tua si Ihsan sangat tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Ramsankar. Ke evaluasi solusi adegan ini terjadi ketika Ramsankar setelah Ramsankar ke rumah si Ihsan. Terjadi pada menit 1 jam 59 menit. Di sini Ramsankar memiliki solusi yang lain setelah mengevaluasi solusi yang awal tadi, karena menurut si Ramsankar tidak sukses ataupun tidak berhasil atas solusi yang pertama. Ramsankar melakukan evaluasi dan Ramsankar melakukan solusi yang kedua, yakni Ramsankar mendatangi kepala sekolah tempat sekolah Ihsan yang baru saat ini. Setelah Ramsankar ketemu oleh kepala sekolah, Ramsankar menjelaskan dan menginfokan bahwasannya anak ini bukan anak yang bodoh, anak yang cacat ataupun yang lainnya, dan Ramsankar menjelaskan seperti apa yang dijelaskan di rumah Ihsan. Dan Ramsankar juga meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk meminta izin melakukan bimbingan belajar terhadap Ihsan, supaya Ihsan ini bisa belajar lebih baik untuk kedepannya. Mungkin untuk apa yang akan terjadi untuk kedepannya, di sini akan dijelaskan di teori konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh slide selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini menekankan bahwa siswa membentuk pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Nah, pada film tersebut, guru Ramsankar menggunakan dengan cara scaffolding, yaitu di mana scaffolding itu merupakan bantuan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk belajar atau memecahkan suatu masalah. Nah, bantuan yang diberikan yaitu berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Jadi pada teori konstruktivisme ini menekankan
pada interaksi sosial dan juga kemandirian pada siswa atau murid. Oke, pada film tersebut di mana guru Ramsalkar itu menggunakan pendekatan yang bertahap gitu. Nah, salah satunya pertama-tama gurunya itu memberikan motivasi gitu. Motivasi kepada muridnya Ihsan tentang cerita-cerita tokoh-tokoh yang terkenal seperti Albert Einstein dan yang juga dia tuh mengalami penyakit yang sama dengan Ihsan, yaitu disleksia. Nah, itu terjadi pada menit ke 1 jam 52 menit 54 detik. Nah, pada menit ke 2 jam 3 menit 12 detik sampai 2 jam 6 menit 47 sang guru sudah mendapat izin kepada terhadap kepala sekolahnya untuk membimbing Ihsan dan memberikan motivasi kepada Ihsan untuk akhirnya dia mengajarkan menulis, membaca dan menghitung dengan metode yang guru tersebut berikan kepada Ihsan dengan mempertimbangkan kondisi Ihsan yang mengalami penyakit disleksia. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitifnya. Pada menit ke 2 jam 11 menit 50 detik, Ihsan sudah bisa mengikat tali sepatunya dan menyisir rambutnya sendiri dari yang sebelumnya tidak bisa mandiri, yaitu ketergantungan terhadap ibunya. Jadi ini akibat positif atau dampak positif dari teori konstruktivisme yang dilakukan oleh gurunya tersebut, yaitu Ramsalkar. Tadinya Ihsan tidak bisa mandiri dan terlalu tergantung kepada ibunya, akhirnya dia dapat melakukan hal kecil, walaupun hal kecil namun dia bisa melakukannya secara mandiri. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran. Nah, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi melalui serangkaian pengalaman yang dialami. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran merupakan sesuatu yang sifatnya permanen. Nah, jadi apabila kita mempelajari yang sifatnya merubah dan itu permanen, itu disebut teori pembelajaran. Nah, pada saat lomba menggambar, nah ini pada konteks filmnya, yaitu pada saat lomba menggambar, Ihsan menggambar dirinya yang sedang sendiri di depan danau. Hal tersebut adalah pengalaman dari apa yang Ihsan alami saat itu, di mana ia merasa sendiri dan tidak dipedulikan oleh siapapun. Hal tersebut juga mengantarkan Ihsan pada pemenang lomba menggambar di sekolahnya, dan hasil lukisannya menjadi sampul depan buku tahun sekolah. Dan dengan itu Ihsan membuktikan bahwa apa yang dipikirkan tentang Ihsan, bahwa Ihsan adalah anak yang nakal dan idiot, tidak benar. Ia adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi bukan orang yang mengalami disleksia di situ kan dianggap sebagai orang yang idiot dan lain-lain, padahal ia hanya butuh penanganannya khusus oleh guru-gurunya gitu. Tidak bisa disamakan dengan murid-murid lain sehingga dia bisa berkembang, sehingga dia bisa belajar dengan caranya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Inilah presentasi dari kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.